Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Marzuki bin Muhammad Ali. Salah satu nama saya di antara 9 nama lakap saya yang panjang-panjang, tergantung tempat dan daerah. Kalau saya adalah pekerjaan saya juga sebagai pedagang dan pendakwah. Dulu saya pernah belajar dari pendidikan, belajar ilmu agama karena saya lahirnya di Indonesia, Nusantara, di Asia Tenggara. Di negara di sini, negara-negara ini banyak mempelajari agama, terutama di negara Indonesia. Waktu berdirinya 1945, dia ada lima agama yang dipelajari di Indonesia. Yang diwajibkan harus ada, yang diakui oleh negara. Di negara Indonesia punya latar belakang, ada kesepakatan bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila ini walaupun penduduk Indonesia yang umumnya lebih kurang hampir 200 juta jiwa dibandingkan dengan penduduk dunia sekarang sudah 7 miliar. Penduduk Indonesia termasuk 5 besar penduduk terbesar di dunia. Kalau penduduk pertamanya yang terbanyak mungkin orang Cina, kedua itu India, ketiga mungkin Amerika, keempatnya boleh jadi Rusia, taruhlah kelimanya Indonesia. Jadi Indonesia dalam suatu itu berperan karena mempunyai penduduknya terbanyak di dunia. Penduduk terbanyak jadi modal suatu bangsa untuk berjuang di negara-negara. Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila, sistem pertengahan yang diambil berdasarkan kesepakatan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, yang termasuk pada umumnya pertama 5 agama itu, mereka berembuk. Maka memilihlah, merumuskanlah suatu kesepakatan bangsa, suatu anggaran dasarnya yaitu ideologinya Pancasila. Dari antara ideologi-ideologi yang ada di dunia ini pada saat itu sudah ada ideologi Islam, ideologi agama autokrasi atau teokrasi. Maka di Indonesia mengambil yang namanya demokrasi, karena ada 5 negara, 5 agama pada saat itu. Sekarang sudah berlalunya waktu, sudah ada 7 agama yang diakui di Indonesia. Dalam agama-agama tersebut, saya mempelajari semuanya selaku orang penduduk ini. Jadi pada saat itu saya bergaullah dengan berbagai itu kawan saya dari berbagai agama. Ini termasuk saya di rumah, di mana-mana itu pergi ya. Pada saat itu saya bergaullah dengan semua agama, dengan berbagai latar belakangnya. Jadi mereka itu apa yang sudah itu dogma-dogma, doktrin-doktrin yang sudah dipelajari itu harus diitukan. Semua agama itu. Saya pun sendiri kadang-kadang agak bingung juga ya. Bingung kenapa bangsa agama-agama itu, di antara agama itu yang menurut saya agama yang paling benar adalah agama Islam. Tapi sesudah dalam Islam itu ada juga pecah 73 golongan dan masing-masing golongan membenarkan dirinya. Termasuk seperti kawan-kawan saya ini, kami sering membuat YouTuber dulu, sekarang TikToker dengan beliau, dengan HP beliau dan dengan tu, dan kadang-kadang beliau kecewa YouTubernya tidak dibayar. Ini TikToker juga kami itu kan, tapi kadang-kadang macet ini karena mungkin ekonomi kami yang itu, mungkin takdir kami. Karena yang kami bahas cukup tinggi-tinggi, berhubungan yang satu agama aja, agama Islam tu. Yang masalah ada agama perpecahan. Kadang-kadang saya sempat bingung juga, ini bagaimana agama Islam yang saya anut ini, yang saya yakini paling benar, membingungkan 73 golongan, bayangkan. Sehingga saya ini
waktu pergi ke Saudi Arabia mau menunaikan ibadah haji sudah mendaftar, tapi tidak dipanggil-panggil. Mengingat itu saya masih agak sehat, terpaksa istri saya sudah berangkat. Saya dengan uang yang ada sedikit sudah tua, takut keburu mati, takut bukan Al-Mukarram lagi jadi almarhum. Saya boyonglah mama saya yang sama-sama sudah melunasi uang untuk naik haji. Mungkin kemungkinan dipanggil payah dengan alasan ini, alasan itu. Tapi orang tertentu, apalagi sistem di Indonesia kita lihat ini, korupsi, sogok menyogok dan sebagainya. Dalam sistem aparat pemerintahan, dalam orang-orang yang kita percaya itu. Kadang-kadang saya nggak begitu yakin ini. Mama saya bakal dipanggil. Mungkin disogok sama orang lain, diselip. Gitu. Di Departemen Agama kita sering dengar terjadi korupsi di Indonesia. Apalagi di departemen lain. Dia menjanjikan ini demokrasi. Tapi yang kita anut, yang saya pelajari dari kawan-kawan, yang wajibnya teokrasi, ya pemerintahan yang berdasarkan hukum Tuhan, hukum Tuhan. Tapi kalau demokrasi, hukum hamba Allah, hukum makhluk Allah, hukum manusia. Di sanalah yang membuat itu kita ini. Jadi walaupun saya dengan bingung sudah berumur ini, sudah tua ini, kemana-mana pergi, mungkin kalau bahasa kasarnya sial lah. Sudah tua mencari rezeki, tidak ada kekayaan sedikit pun. Saya tinggal di ibu kota Provinsi Aceh yang paling di ujung barat di Indonesia, sebagai daerah modalnya bangsa Indonesia untuk memenangkan kemerdekaan bertempur dengan penjajah barat dulu. Indonesia memberikan segala-galanya, darah, angkatan laut, angkatan udara diberikan, jadi pesawat itu dibelikan, kapal laut dibelikan, angkatan peralatan angkatan darat, tank dan sebagainya, beserta alat-alat tempur dan senjata lainnya. Tapi dalam kenyataannya itu disia-siakan, tidak mau dibayar oleh pemerintah pusat. Pada mungkin dulu pemerintah pusat itu menjanjikan ini sebagai utang sedikit kepada rakyat, atau kalau bahasa kasarnya asuransi kah atau obligasi kah atau apa namanya itu. Tapi ada beberapa kali dituntut, mungkin ada juga penipuan pada saat itu. Memang kalau nggak ditipu manusia ini, nggak mau dia korbankan hartanya untuk negara. Jangankan untuk negara, untuk agama pun tidak mau dikorbankan. Mungkin rakyat Aceh pada saat itu tertipu dengan pemimpin-pemimpin Aceh yang menjanjikan itu bakal dengan Indonesia bebas dari penjajahan Barat, bangsa kafir dan sebagainya, dan nanti ini. Tapi dalam kenyataannya inilah. Maka saya sudah berapa kali, kadang-kadang saya sial saya tinggal di Aceh ini. Apakah saya terus miskin, mendapat kawan-kawan pun yang berkhianat dan sebagainya, yang munafik dan sebagainya. Malahan saya bekerja di Yayasan Al-Muslim. Tapi yang bekerja, yang Al-Muslim itu, enggak ada orang-orang mukmin, enggak ada orang Muslim aja. Tapi kebanyakan orang munafik malahan. Ini yang orang-orang munafik di yayasan, ditambah dengan yang ada di pemerintahan. Maka saya sudahlah terlibat puluhan tahun dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Tapi tidak menyesal juga. Walaupun sudah jual hasil ladang, kebun, hasil di laut dan sebagainya, peralatan ikan, dijual oleh orang tua saya untuk itu. Sedangkan saudara-saudara lain belajar mempelajari terus agama, katanya demi masa akhirat atau masa depan. Untuk apa dunia? Katanya kalau belajar akhirat pasti dapat dunia. Kalau belajar dunia belum tentu dapat akhirat. Saya cobalah pada saat itu, saya belajar dunia dululah, saya pikir. Saya kan masih dunia. Rupanya betul. Sesudah saya mendapat titel S1, S2 dan S3-nya di berbagai negara di luar negeri, tidak sampai selesai. Karena hampir selesai, putus di tengah jalan karena beasiswanya tidak cukup. Akhirnya saya jadilah
sebagai dosen di swasta, karena sifat kemunafikan daripada dosen-dosen di negeri. Saya tinggal rumah saya persis perbatasan di depan Masjid Kampus Kopelma Darussalam. Karena area kampus Kopelma Darussalam itu adalah nenek kami punya dulu, Tunku Cik Lam Nyong, yang bergerak pada saat kemerdekaan, sebelum kemerdekaan ditekan sama Belanda mau merdeka. Beliau bergerak karena mau berperang, diserang. Beliau sebagian keluarganya mengungsi ke Saudi Arabia, ke Jeddah, ke Makkah, ke Madinah dan Lebanon dan sebagainya. Dan sebagian lagi pulang bertempur di benteng terakhir di daerah Kabupaten Biren sekarang, kabupaten yang sangat berjasa, tempat adanya Radio Rimba Raya pada saat itu. Yang pada saat itu pemimpin-pemimpin Indonesia sudah di depan sidang PBB bahwa Indonesia nggak ada lagi katanya. Yang ada, tapi nyaut si Radio Rimba Raya itu yang bahwa beliau masih ada eksis memperjuangkan dan bersatu di bawah kedaulatan bersatu dengan Republik Indonesia supaya bersatu. Kalau pecah belah mungkin Indonesia tak akan merdeka dan Aceh akan dijajah kembali, karena Belanda atau penjajah barat lebih benci ke Aceh karena kental dengan religius, spiritual, keagamaannya tinggi. Inilah sebagainya, inilah yang walaupun terakhir dihancurkan, tapi ini yang dibenci. Tapi dalam hal ini terus kita ini sejarah bagaimana kecewa dan kesalnya orang Aceh, walaupun etnisnya dari sana kemari. Memang dalam sistem antropologi Aceh itu asal bibitnya dari Arab, Cina, Eropah dan Hindia. Dalam mempersatukan mereka payah memang ada, karena 4 ras besar yang mempunyai itu latar belakang lain. Mungkin di sana dia keturunan raja datang kemari atau lari, sudah hancur dari kerajaannya, sudah diserang oleh orang lain, atau dia di sana sebagai kalah perang, lari ke Indonesia, atau berdagang atau dan sebagainya, sehingga terdampar di ujung Pulau Sumatera ini sebagai ini. Jadi sebagai hal ini, inilah dulu sebagai yang akan kita tinggal dibahas nanti oleh sebagai pengamat politik dan antara ilmu-ilmu lagi untuk dipecahkan. Bagaimana ini modal yang sudah disumbangkan oleh orang Aceh begitu besar tidak digubris, dianggap sepele atau dianggap tidak ada. Tapi ini menjadi nanti seharusnya PBB turun tangan. Bagaimana masalah Kosovo yang sekarang di Aceh dipermainkan oleh pusat. Bagaimana sudah perdamaian MOU Helsinki. Kalau masalah orang-orang yang pihak satu menghancurkan senjata sudah, dan membubarkan tentera rakyat Aceh sudah, dan sebagainya, ada beberapa 5 macam lah. Tapi ada hal-hal yang oleh pemerintah pusat itu dipermainkan, ingin memancingkan terjadi keributan-keributan atau pemberontakan selanjutnya yang kira-kira diperkirakan bahwa orang yang Aceh takkan dibantu oleh dunia internasional yang umumnya non-muslim atau orang kafir atau non itulah. Karena orang Aceh yang kental dengan agama yang perjuangkan tauhid, itu seperti di Makkah, Madinah. Ini juga ada versi, nanti ada di bab lain, bagaimana tauhid yang ada di Aceh, bagaimana tauhid yang ada di Timur Tengah, bagaimana semua mengaku tauhid. Tapi dalam itu kita mempelajari dalam ilmu tauhid nanti, bahwa tauhid yang ada di Aceh ini versinya, di mana dasarnya dan sebagainya ini. Karena kita sudah jauh dengan dengan sumber agama yang sebenarnya di Timur Tengah, karena agama-agama yang ada di Indonesia ini dari Timur Tengah lah, termasuk agama Yahudi, Nasrani, Islam. Itu agama-agama yang katanya turun dari langit, tapi turunnya dari langit Arab Saudi. Kenapa enggak turunnya dari langit Jawa? Kenapa enggak turunnya dari langit Cina? Kenapa enggak turunnya dari langit Eropah? Kenapa enggak turunnya dari langit Hindia? Tapi turunnya dari langit Arab Saudi. Di Arab Saudi pun terlalu luas, dari Maroko sampai dengan Afghanistan lah katanya Arab itu. Tapi kenapa yang turunnya hanya di kota Makkah, Madinah,
dan Masjidil Aqsa, Mas. Apakah ini agama ini rekayasa orang-orang Arab itu sehingga terbawalah arus sampai ke bangsa Indonesia ini yang mungkin yang bukan bodoh lah. Pernah dulu Indonesia ini atau Asia Tenggara ini dikuasai oleh agama animisme. Animisme, agama percaya kepada yang yang gaib-gaib. Kemudian dia agama dinamisme, yang bergerak-gerak dinamis. Ada angin ini, angin ribut dan sebagainya. Dia takut, dia sehingga menyembah pohon-pohon besar. Kemudian ada menyembahlah agama-agama yang dibawa dari luar Asia Tenggara. Misalnya dari India, yang katanya Hindu. Katanya dari nanti ada Buddha. Katanya nanti ada Konghucu. Ada agama Konghucu, ada Zoroaster, ada agama Shinto dan sebagainya. Itulah menyangkut dengan masalah-masalah agama ini. Memang banyak ini, saya selaku ini orang itu terpaksalah mempelajari semua agama. Tapi agama untuk sementara ini yang paling akurat, paling sesuai dengan kehendak zaman adalah agama Islam yang terakhir katanya, yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi ada juga yang ditambah-tambah dengan tujuan ditambah itu mungkin supaya banyak peminatnya. Mungkin banyak peminatnya karena dari agama lain. Tapi yang diharapkan oleh Tuhan yang turunnya agama ini melalui langit Arab Saudi perlu dipertanyakan. Kenapa enggak dari langit-langit ini? Ini apakah pilih kasih Tuhan? Pilih kasihnya Allah. Kenapa? Tapi kalau kita melihat ini didengar oleh orang-orang yang emosional, orang yang pikirannya pendek, sudah dianggap murtad, dianggap aliran sesat. Kita hanya bergejolak dalam hati kita berpikir. Demikianlah dulu. Amin.